Pada tahun 2013, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan menemukan ada transaksi rekening yang obesitas atau tidak wajar atau disebut juga rekening gemuk pada rekening Aibtu Labora Sitorus senilai 1,5 triliun rupiah, padahal pangkatnya masih Aibtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya. Tentunya yang terjadi di negara kita tercinta, di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa anggota polisi yang berpangkat rendah tapi memiliki gaji yang memiliki kekayaan yang melimpah. Namun sebelum video lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Salah satu profesi yang sering diidam-idamkan oleh banyak orang, terutama kalangan anak muda, adalah profesi sebagai anggota polisi. Selain daripada tugasnya yang mulia, profesi juga masih dianggap sebagai salah satu profesi yang menjamin untuk kehidupan di masa depan. Karena kita tahu ada beberapa anggota polisi yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Salah satu polisi yang menjadi orang terkaya di kepolisian di Indonesia yaitu adalah mantan Kapolda Sumatera Barat, yaitu Teddy Minahasa. Wajar, karena memang jabatannya juga cukup tinggi. Tapi yang menjadi heran ketika anggota polisi yang masih pangkat rendah memiliki kekayaan yang cukup melimpah. Dan itu terjadi di negara kita, di Indonesia. Aturan gaji polisi itu sendiri ada undang-undangnya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perubahan ke-12 nomor 29 tahun 2021 tentang peraturan gaji kepolisian, yaitu bervariasi mulai dari tingkat atau pangkat terendah 1,6 juta sampai 2,5 juta, kemudian pangkat tertinggi jenderal itu sekitar kisaran di angka 6 juta. Lantas kenapa ada polisi yang pangkatnya masih rendah tapi memiliki kekayaan yang cukup luar biasa melimpah? Dan dari hasil penelitian beberapa kasus, pertanyaan tersebut bisa dijawab karena memang ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi tersebut di luar daripada profesinya sebagai polisi. Taruhlah bisa terjerumus kepada praktik-praktik yang dilarang oleh undang-undang, seperti misalnya menjual narkoba lah, kemudian bermain di bisnis tambang lah, dan lain sebagainya. Seperti halnya yang diberitakan oleh media online Tempo pada Minggu 27 November 2022. Tempo merilis bahwa ada beberapa anggota kepolisian yang pangkatnya masih rendah tapi memiliki kekayaan yang cukup luar biasa melimpah. Kasus yang pertama adalah dialami oleh Ajun Inspektur 1 atau Aibtu Labora Sitorus. Pada tahun 2013, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan menemukan ada transaksi rekening yang obesitas atau tidak wajar atau disebut juga rekening gemuk pada rekening Aibtu Labora Sitorus senilai 1,5 triliun rupiah, padahal pangkatnya masih Aibtu. Dan setelah dilaporkan bahwa beliau memang
terjaring kasus penyelundupan kayu ilegal serta bahan bakar minyak di Papua. Bahkan katanya sampai 1 juta liter solar yang ia selundupkan. Gimana tidak kaya bukan? Seorang pangkat Aibtu sudah memiliki rekening yang sangat gemuk, sangat besar kalau manusia disebutnya obesitas. Dan 1,6 triliun itu bukan hal yang sangat kecil, tapi sesuatu yang sangat melimpah luar biasa. Apalagi bagi seorang yang masih jabatannya sebagai Aibtu. Yang kedua adalah baru-baru tahun ini 2022 ini ada Bribtu Hasbudi. Beliau juga terindikasi melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Ia didakwa karena terbukti memiliki tambang emas yang ilegal dan kekayaannya sampai miliaran rupiah. Bahkan orang-orang menyebutnya sebagai Crazy Rich dari Taraka. Ngeri. Yang ketiga adalah yang sekarang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu Ismail Bolong. Dan sampai saat ini Ismail Bolong masih diburu oleh aparat kepolisian. Dan beberapa dari pengakuan yang viral bahwa beliau pernah menyetorkan uang sampai 6 miliar rupiah kepada pejabat tinggi Polri karena untuk pengamanan bisnis tambang ilegal yang dimilikinya. Dan yang sangat mengejutkan publik adalah penghasilan atau keuntungan yang diraup oleh si Ismail Bolong ini bisa mencapai 5 sampai 10 miliar dari setiap bulannya. Dan ini justru mengejutkan semua orang bahwa pangkat Aibtu masih bisa mengamankan atau mendapatkan kekayaan dan juga kerja di bidang tambang yang ilegal. Mungkinkah ini adalah 3 orang ini merupakan korban dari orang yang taruhlah merupakan atasannya begitu, sehingga jabatan masih kecil, masih Aibtu, masih Bribtu, sudah mengelola sebuah bisnis tambang yang besar dan juga ilegal serta melawan hukum. Jika pandangan kita si Aibtu ini atau si Bribtu ini memiliki keberanian yang cukup besar, mungkinkah demikian? Atau memang ada pangkat yang lebih tinggi dari Aibtu atau Bribtu, kemudian menggunakan nama si Aibtu atau Bribtu untuk menjaga citra daripada atasan-atasannya itu. Wallahu alam. Dan hari ini masih ditelusuri terkait dengan si Ismail Bolong ini. Harapan kita sebagai masyarakat adalah siapapun yang merugikan keuangan negara, merugikan masyarakat Indonesia, harus dihukum seberat-beratnya. Karena seperti si Bribtu itu hanya dihukum selama 3 tahun kalau tidak salah ketika kemarin 2022 Oktober 2022. Dan ini sungguh miris begitu. Harusnya perilaku-perilaku demikian jangan dibiarkan, kemudian juga harus diusut sampai ke akar-akarnya. Karena mungkin saja orang atau saya atau masyarakat berpikiran sekelas, jika benar ini mirip si Bribtu dan si Aibtu, jika benar si Ismail, sekelas si Ismail Bolong ini memiliki bisnis tambang ilegal, mungkin saja pangkatnya lebih tinggi, memiliki kegiatan ilegal yang lebih besar daripada si Ismail Bolong begitu. Jika sekelas Aibtu saja sudah berani melakukan hal yang melanggar hukum dan merusak serta merugikan negara Indonesia. Dan kita tahu kita tunggu
prosesnya sampai selesai. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.